Masih ada yang mau disampaikan Bang RNB Jalak Bali sebelum saya berlanjut kepada sahabat yang lain? Ya, mungkin itu sementara itu dulu, gantian sama ini ada senior saya Pak Made ini dari Bali, tetangga saya juga. Lanjut Os untuk teman-teman yang lain, saudara-saudara saya yang lain. Ya, terima kasih Bang RNB Jalak Bali ya. Ya intinya statement-statement yang gencar berseliweran di medsos, mungkin itu bukan dari rakyat biasa ya. Artinya ada beberapa oknum yang sengaja untuk memperkeruh kehidupan demokrasi kita ya. Artinya masyarakat sebetulnya tahu bahwa Pak Ganjar itu sebetulnya tidak terlibat untuk perbuatan korupsi di kasus EKTP ya. Masyarakat sebetulnya tahu. Cuman karena ada beberapa pihak yang mencoba mencari keuntungan sehingga mereka tidak pernah berhenti untuk menggaungkan bahwa Pak Ganjar itu terlibat perilaku atau tidak korupsi seperti itu ya. Oke. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Sibolang ya. Sibolang Tibo, selamat berjumpa bersama kami di sini. Iya. Nah, melanjutkan tadi perbincangan saya tentang kasus EKTP yang mencoba menurunkan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Menurut Bang Sibolang nih, tindakan apa bagi kita sebagai warga agar masyarakat benar-benar tidak terhipnotis oleh berita-berita yang tidak jelas faktualnya gitu. Karena seperti kita ketahui ya, bahwa dunia medsos itu begitu bebas gitu. Kita bernarasi baik atau bernarasi buruk itu begitu mudahnya gitu, begitu bebasnya sehingga masyarakat bingung. Nah, kiat-kiat apa menurut Bang Bolang nih agar masyarakat kita, terutama yang awam dengan politik, bisa menyimak atau menyerap berita-berita bahwa berita itu adalah berita yang bukan sebuah kebohongan. Silakan Pak Bolang untuk menyampaikan. Selamat malam semuanya abang-abangku yang dimanapun berada. Ya, kalau dari saya sendiri nih Pak ya, kalau saya dengan pemilihan Prabowo, ya kan? Tapi kalau saya tidak ada memihak kemanapun masalah itu yang bagaimanapun, saya tidak ada. Tidak ada dalam koleksi yang lain-lain istilahnya. Saya tetap pemilihan Prabowo. Karena pilihan saya dari dulu, saya tetap akan meraih masyarakat yang bisa saya raih. Oh ini masalah ini, saya tidak ada peduli itu. Yang penting saya menaikkan layang-layang kita. Terima kasih Pak. Oke, jadi intinya Pak Bolang berbeda pendapat dengan masyarakat yang lain pada umumnya ya. Tapi itu kami hargai karena negara sendiri memang membebaskan seluruh warga negaranya untuk menyampaikan suara hatinya, dalam hal ini memilih calon pemimpin sesuai yang dia yakini kebenarannya, kan seperti itu ya. Cuma yang kami harapkan, terutama saya pribadi mengharapkan perbedaan ini jangan sampai menjadikan sebuah perpecahan. Karena jika menjadikan sebuah perpecahan, maka seluruh elemen bangsa ini dan negara ini akan merugi, betul-betul merugi gitu. Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh warga negara Indonesia, baik itu yang ada di Sabang, Merauke, dan yang dimanapun berada, boleh kita berbeda pilihan, tapi satu pesan saya, kita tetap saling mendukung, bersatu padu membangun negara ini. Benar. Iya, karena di dalam hukum demokrasi sendiri karena di dalam hukum demokrasi sendiri kan mengusung suara terbanyak itu harus kita dukung, betul kan Pak ya? Iya, artinya walaupun pilihan saya kalah, hati tetap bersatu. Yang lain, tapi kita tetap harus mendukung membangun negara menjadi lebih kuat, lebih hebat dibanding negara-negara yang lain, kan seperti itu ya Pak ya? Ya, terima kasih Pak Bolang untuk waktunya. Saya ingin menyapa Pak Maderdika 95 ya, yang sudah bergabung. Selamat bergabung. Selamat malam abang-abang semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Merdeka. Ya. Iya, benar abang.
Kita itu sebangsa setanah Ya, air. ah, kurang Kita ditingkatkan lagi semuanya volumenya, Pak. kita semuanya bersaudara. Kita Ya, bersaudara, kita sebangsa setanah air. Beda pilihan itu sah-sah saja dilindungi oleh undang-undang juga. ya, Ayo kita artinya berpolitik yang santun, artinya siapapun nantinya pemenangnya. Itu adalah kemenangan untuk rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Tapi beda pilihan, kita tetap saudara. Kalau saya, maaf abang-abang, saya pilihannya Pak Ganjar Pranowo. Kami Bali siap memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Mas, artinya kita bersaudara. Nah, kami sampaikan kita bersaudara, kita sebangsa dan setanah air. Ayo sukseskan pemilu di 2024. Saya Made Ardika, kami Bali, bisa dicek. Bali siap golkan Pak Ganjar Presiden. Untuk meneruskan program Pak Jokowi yang pro rakyat, pro wong cilik. Nah, sudah terbukti. Maaf ya, abang-abang semua. Sudah terbukti kepemimpinan Pak Jokowi 10 tahun sudah dirasakan oleh masyarakat. Khususnya kami di Bali kami sampaikan supaya nantinya tidak ada salah persepsi. Kalau yang lainnya ini undang-undang desa yang menyeluruh secara nasional, semuanya pasti seperti kami di Bali. Nah, contoh yang kami sering sampaikan, dulunya hasil petani yang dijual 1 juta sekarang bisa 3 juta karena infrastrukturnya bagus. Itu adalah programnya Pak Jokowi yang membangun dari pinggiran, yaitu membangun dari desa. Itu. Kalau ada permasalahan antara ketiga calon yang saling hoak, saling gitu, ayo kita tutup. Jangan kita pakai politik hoak, ayo kita politik saling rangkul-merangkul. Demi bangsa Indonesia yang kita cintai. Bangsa kita secara internasional sudah diakui. Sudah diakui dulu sebelum Pak Jokowi pegang, kita seperti diremehkan. Baru kali ini, semenjak Pak Jokowi memegang bangsa Indonesia, negara-negara tetangga yang sudah maju sangat hormat dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Gitu Bang, sekian dan terima kasih. Lanjut, abang-abang yang lain. Ya, terima kasih Bang Maderdika 95 ya. Sahabat-sahabat sebangsa setanah air, tadi kita sudah menyimak dan mendengarkan ya apa yang dipaparkan oleh Bang Maderdika bahwa kepemimpinan Pak Jokowi selama 2 periode ini kesimpulannya yaitu memberikan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Artinya apa yang diharapkan oleh warga negara sebagian besar sudah dijalankan oleh Pak Jokowi sesuai undang-undang. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan di Indonesia saat ini itu sudah menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Sementara di kepemimpinan terdahulu, bukan berarti saya ibaratnya mengecilkan jerih payah dari pemimpin terdahulu ya. Artinya jika kita mengevaluasi di kepemimpinan terdahulu itu pembangunan itu terpusat di satu wilayah saja. Tetapi ketika Pak Jokowi menjabat memimpin negara ini, seluruh wilayah yang dulu tidak terjangkau oleh Pak Jokowi bisa dijangkau sehingga akhirnya bisa dirasakan oleh warga masyarakat tersebut. Seperti di Papua kita tahu ya, kita ketahui harga-harga di Papua untuk ekonomi dulu kan sangat meroket ya karena memang infrastrukturnya sangat susah ya, untuk transportasi sangat susah. Tetapi ketika Pak Jokowi membangun salah satunya yaitu Jalan Trans Papua sehingga memudahkan warga setempat untuk bertransaksi ekonomi sehingga kehidupan ekonomi di situ meningkat secara signifikan ya sahabat-sahabat semua. Itu salah satu prestasi dari Pak Jokowi. Nah, menyambung dari obrolan tadi, saya ingin bertanya kepada Bapak Heru Dwi Atmojo dulu nih sebelum kepada Pak RNB official. Bang Heru, selamat malam. Malam, host. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Yang pasti semangatnya semakin berapi-api untuk
concern kemenangan Pak Ganjar seperti pesan Pak Jokowi. Iya. Oke, Bang Heru, saya ingin bertanya kepada Bang Heru nih, juga kepada Pak Bolang. Saya mohon maaf ya, karena memang kami di sini sebagai relawan Ganjar Pranowo. Jadi jika kami terus mengedukasi, jika kami mengedukasi kepada masyarakat tentang Pak Ganjar, itu bukan berarti kami tidak menghargai Pak Prabowo atau Pak Anies, atau tidak menghargai Pak Bolang yang ada di room ini. Tidak seperti itu ya Pak ya. Ya. Nanti kita kembali berdiskusi santuy juga dengan Pak Bolang. Saya ingin bertanya kepada Pak Heru Dwi Atmojo nih, sebagai Ganjaris juga. Dalam tema ini, tadi saya menyampaikan kepada masyarakat semua bahwa nanti pada tahun 2024 nanti akan ada pesta rakyat yang diselenggarakan oleh negara, yaitu mengganti mencari calon pemimpin untuk menggantikan pemimpin sebelumnya dan memilih anggota parlemen sebagai wakil rakyat dalam menyuarakan aspirasinya. Nah, dalam hal ini tadi kan saya udah mengusung 3 profil ya, cuman kita pembicaraan sudah melebar, maka kita menyambung aja obrolan yang tadi disampaikan ya oleh Pak Mardika nih 95, bahwa kepemimpinan Pak Jokowi itu memang dirasakan sangat memuaskan oleh masyarakat. Nah, dalam hal ini bagaimana masyarakat bisa terus menikmati pembangunan ketika terjadinya pergantian posisi pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Karena rakyat mengharapkan kehidupan yang sudah nyaman ini, yang sudah dinikmati ini, jangan sampai berubah menjadi tidak baik. Jika memang harus ada perubahan, seperti yang diusung oleh calon yang lain ya, mungkin perubahannya menuju ke arah yang lebih baik, itu mungkin bisa diterima oleh masyarakat tentunya ya, oleh rakyat. Nah, ketika masyarakat sudah merasa nyaman, bahkan ada beberapa relawan yang menginginkan Pak Jokowi itu tetap memimpin bangsa ini, bahkan kalau bisa seumur hidup kan seperti itu ya. Sedangkan konstitusi kan tidak menghendaki. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Heru Dwi Atmojo nih, agar bangsa ini tidak salah memilih, edukasinya kita harus seperti apa Pak Heru nih? Ketika masyarakat mengedepankan beberapa profil, di antaranya ada Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan, dan Pak Ganjar Pranowo. Bagaimana caranya agar masyarakat kita, seluruh wilayah masyarakat di Indonesia, agar tidak salah memilih pemimpin yang berakibat fatal pada kehidupan kita bernegara ke depannya. Silakan Pak Heru untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Abang, terima kasih host. Jadi pertama ya, sepakat dulu bahwasanya kita ini bagian daripada masyarakat yang puas akan kepemimpinan Jokowi, yaitu kita pastikan bahwasanya kita ini bagian daripada yang 82%. Kalau kita sepakat dengan itu, artinya untuk memilih pengganti Pak Jokowi itu kita harus memilih capres yang mempunyai komitmen. Itu pertama. Berbicara orang pintar, orang cerdas, banyak di Republik ini. Tapi sedikit yang mempunyai komitmen. Komitmen apa? Komitmen tentang visi misi yang sama dengan Pak Jokowi. Itu penting sekali. Nah, ingin saya katakan di sini, kita ini Pak Jokowi, sehingganya Pak Jokowi mempunyai cita-cita, ya, concern kepada negara maju atau Indonesia emas. Dan cita-cita itu bukan hanya mimpi, bahkan ditargetkan sama Pak Jokowi. Ditargetkan bahwasanya nanti 2024 kita harus sampai ketemu titik pencapaian, yaitu negara emas atau negara maju. Lalu yang ingin saya sampaikan, ini saya agak panjang ya host, paling enggak 3 menit. 3 menit saya sampaikan. Berbicara menuju Indonesia maju, itu ada kaitannya dengan pembangunan jangka panjang. Berbicara pembangunan, kita tentunya nggak bisa menyombongkan diri Republik ini dengan seruan anti investor, anti asing, nggak bisa. Kita ini masih butuh kancah dunia.
Kita masih butuh investor. Satu-satunya capres yang tidak anti investor sampai detik ini yang berseru tidak anti investor hanya Ganjar Pranowo. Lalu apakah itu hanya sebatas tagline atau komitmen omong kosong? Tidak. Itu terkonfirmasi dengan baik dengan pencapaian-pencapaian Pak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Menurut data, sampai pertengahan 2022 tercatat Bapak Ganjar Pranowo sudah melakukan negosiasi, ya, bekerja sama dengan kancah dunia. Itu ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Singapura, dan tercatat sudah mencapai 41 triliun yang sudah tertanam modal permodalan dari investor kancah dunia itu di Jawa Tengah. Sebagian besar sudah berdiri di daerah Jepara. Nah, itu nggak bisa disepelekan dan itu adalah pondasi yang sangat kuat untuk Pak Ganjar. Itu pondasi. Lalu ketika pendukung Prabowo Subianto berseru bahwasanya seolah-olah Prabowo yang merasa paling go internasional, itu terbantahkan semua itu. Itu terbantahkan. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk memperjuangkan kemenangan Pak Ganjar Pranowo? Yang harus kita lawan adalah klaim-klaim sepihak dari pendukung Prabowo Subianto. Apa itu klaim-klaim sepihak? Ada 3 klaim yang diserukan, yang digaungkan oleh pendukung Prabowo. Apakah ini bahaya? Ya, kalau kita diam, ini akan menjadi bahaya. Ketika klaim sepihak itu dianggap benar oleh masyarakat, masyarakat akan terhipnotis seolah gaungan klaim-klaim itu benar. Salah satu yang mereka klaim adalah simpatisan Jokowi, militan Jokowi sudah berbondong-bondong mendukung Prabowo. Itu yang mereka serukan dan itu bahaya. Itu harus kita lawan. Pendukung Jokowi yang sebenarnya adalah saya dan bapak-bapak yang ada di sini. Bukan pendukung Prabowo. Bagaimana mungkin pendukung Prabowo seenak udelnya berani mengklaim bahwasanya simpatisan Jokowi mendukung Prabowo? Itu harus kita bantah. Itu harus kita lawan. Yang kedua, klaim tentang seolah-olah Pak Prabowo yang paling layak untuk menggantikan jabatan Jokowi atau yang sekarang diemban untuk next selanjutnya karena merasa seolah-olah paling go internasional. Itu harus kita bantah dengan pemaparan yang fakta seperti tadi yang saya sebutkan. Itulah kenapa saya mengatakan pencapaian-pencapaian Pak Ganjar di Jawa Tengah itu sudah sangat cukup untuk menjadi pondasi kelayakan Pak Prabowo untuk the next RI 1. Lalu klaim yang ketiga itu tentang seruan Pak Jokowi. Kita harus hati-hati di sini. Hanya karena dansa-dansa politik Pak Jokowi duduk bersama Prabowo, satu mobil dengan Prabowo, itu pun diklaim, diserukan oleh pendukung Prabowo. Bahkan ada seruan di Musra pun diklaim oleh pendukung Prabowo. Itulah yang harus kita lawan. Ingin saya tegaskan kepada teman-teman untuk kita semua, kitalah pendukung Jokowi yang sebenarnya. Kitalah militan Jokowi yang sebenarnya. Jangan sampai kita kalah narasi, kalah klaim dengan pendukung Prabowo yang dimana kita ini 2019 adalah lawan politik pendukung Prabowo. Terus sebagai bentuk penegasan untuk yang mengaku projo selama ini, omong kosong kalau masih bergeser. Kita harus mengingat hal yang paling mendasar. Siapa kelompok mana yang hampir 10 tahun ini selalu menghujat Jokowi, berharap Jokowi lengser, berdemo berjilid-jilid, memaki, mencaci, memfitnah, menghujat. Kita harus ingat kelompok-kelompok itu siapa dan sekarang mereka berdiri di depan siapa.
Jadi selain daripada kita itu harus melihat siapa capres-capres itu, kita harus mengamati siapa di belakang mereka dan siapa pendukung mereka. Mungkin saya tegaskan di sini sebagai contoh, Amin Rais itu siapa? P212 itu siapa? Lalu selama ini apa yang mereka lakukan kepada Pak Jokowi? Itu saja, host. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Bang Heru ya yang sudah menyampaikan paparannya. Nanti buat Bang Bolang, barangkali nanti mau ada sanggahan dari tadi yang dipaparkan oleh Bang Heru. Nanti saya kasih waktu ya buat Bang Bolang ya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan waktu terlebih dahulu kepada Bang RNB official yang sudah bergabung. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, buat Bang RNB nih, atau Bang F ya, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita di room ini, bahwa intinya kinerja dari Bapak Presiden kita yang saat ini sedang menjabat itu secara mayoritas warga negara merasa berhasil ya, artinya merasa dibahagiakan, disejahterakan oleh Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi. Ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bang F bahwa di sini kan kita tadi meyakini bahwa Pak Ganjar Pranowo itu merupakan salah satu figur dari 3 figur yang diusung oleh masyarakat, bahwa Pak Ganjar Pranowo itu kan figur yang lebih baik, yang terbaik, yang bisa menggantikan Pak Jokowi ya. Sementara di room ini ada saudara kita yang dari kubu lain yaitu Bang Bolang. Beliau meyakini bahwa Pak Prabowo lah figur yang sangat pantas memimpin bangsa ini, kan gitu ya. Namun bagaimanapun kita berbeda pilihan, kita tetap harus kompak bersatu padu untuk membangun bangsa ini bersatu padu tanpa harus ada perpecahan yang mengakibatkan nanti sebuah kerugian bagi bangsa ini yang akhirnya kita semuanya tidak akan pernah menuju kepada Indonesia emas seperti itu ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bang F bahwa tadi banyak isu-isu. Nah, ini saya kembali kepada pertanyaan yang dasar ya. Banyak isu-isu dari beberapa lawan politik Pak Ganjar bahwa Pak Ganjar itu secara prestasi kurang menguntungkan gitu. Ada beberapa statement-statement yang berseliweran di medsos yang artinya kurang lebih seperti ini. Memimpin daerahnya sendiri pun tidak bisa, bagaimana mau memimpin bangsa yang begitu besar? Orang bodoh yang memilih Pak Ganjar. Kan seperti itu ya, ada banyak statement yang seperti itu. Tetapi saya tidak menunjuk bahwa itu dari kubu A atau B, tidak ya. Artinya ada lawan politik dari Pak Ganjar yang mengatakan bahwa Pak Ganjar itu tidak layak menjadi presiden. Nah, menurut Pak F sendiri untuk memberikan edukasi kepada warga bahwa sesungguhnya Pak Ganjar itu tidak seperti yang dituduhkan. Kiatnya seperti apa? Silakan Pak F nih.